Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Kayak Animal dan gue ditemani sama Rumah Satu Aceh. Rumah Satu. Di mana sih ini? Pasar Burung ya? Pasar Burung mana sih? Ini di belakang Pramuka, di Oh, Matraman. Di Matraman, iya. Di tepatnya di rumahnya Om Tio Survival. Bener kan? Survival. Iya, Survival. survival. Iya. Petualang. Ah, jejak petualang. Iya. Nah, kita mau bertamu sekaligus bersilaturahmi dan melihat apa aja sih koleksi hewan yang ada di rumah Om Tio. Gimana keseruannya? Kita langsung masuk aja. Masuk, Wan. Masuk, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Om? Sehat Om? Baik. Nah ini teman-teman. Aduh, Om Tio salah satu idola gua ya. Biasanya gua nonton tuh di TV ya atau di YouTube. Sekarang alhamdulillah bisa ketemu langsung. Bisa ketemu langsung dengan Om Tio nih, Wan. Ini idola saya juga. Aslinya main kesini ya? Iya, harusnya lu histeris seperti gimana? Wow, itu ya. Amazing. Sini geser. Nah, iya. Oh, Biar lebih enak nonton. nah nih Om. Iya. Makasih banyak nih udah Sama-sama. Udah nerima kita buat main kesini. Saya juga pengen tahu aja nih apa aja sih peliharaan dari Om Tio ini. Sebetulnya nggak sebanyak dulu ya, Ah. karena sering pergi-pergi. Ada beberapa satu musang, kemudian ada satu kucing. Nah, kucing ini punya sejarah. Oh, Dari kecil itu aku bawa. Jadi di perahu itu ada kucing liar. Dia di atas. Dia mungkin hidupnya survive ya, karena di sana masih mungkin nyari tikus ada segala macam. Kemudian pas aku di sana kayaknya kasihan ya kayak gitu. Aku bawa, ada dari kecil tuh, dari aku bawa satu. Nah di situ aku pelihara sampai sekarang nih. Ada namanya aku kasih nama Monci. Wih, Itu kalau namanya yang Monci. mamalia ada dua, satunya ada Paradoxurus hemaprodictus atau musang pandan. Kemudian ada kucing tadi. Nah yang lainnya ular. wah, ular nih teman-teman. Iya. Nah kebetulan selama saya lihat video-video Om Iya. Tio itu kebanyakan ular-ular viper ya Om. Iya, kebanyakan viper. Jadi kita mau kasih tahu teman-teman penonton Kayak Animal, ular viper itu apa sih? Iya. Dan tingkat bahayanya Iya. kayak gimana gitu. Kita langsung ke dalam aja. Siap Om. Ayo. Oke. Hai. Siapa ini? Ayo masuk. Ini sekaligus bengkel, jadi kan bikin macam-macam aku ya sendiri semua. Di sini ada las, ada kayak gini. Jadi orangnya nggak bisa diem. Nah, saya juga pernah lihat Om produksi hook ya Om. Iya. Produksi hook juga, grapstick juga, kemudian kadang aku bikin bumper sendiri juga di sini, bikin modifikasi macam-macam. Multi talent juga berarti Om Tio ini. Harus teman-teman juga harus gitu. Nggak hanya di hutan teman-teman. Ini ada Oh iya, dari Om Tio nih. Ya, mari silakan.
yang kelihatan ada yang enggak. Nah, ini detailer. Ular apa? Detailer. Yang ini. Detailer. Ntar aku ambil lampu dulu ya biar ini. Jun, tolong ambilin lampu di meja depan dong. Nah ini serem-serem banget nih, Pan. Wow. Ini gambar ada tengkorak, ada kepala ini nih. Ini yang ini boa. Oh ini boa. Kalau ini ya biasa lah, nggak berbisa kan. Kalau ini, nah ini kobra kayak ini. Tapi kobranya ini udah aku pelihara lama, jadi agak karakternya nggak seperti kobra pada umumnya. Kita coba keluarin dari itunya aja. Kalau yang ini. Kok warnanya beda om? Iya, karena ini dari NTT. Gitu. Dia kobra penyembur ya? Iya, tapi dia nggak itu kok, nggak segarang. Ntar aku coba pakai. Nah, kita harus tetap safety ya. Iya. Nanti aku taruh di sini dia akan diem kok, enak. Bentar. Kita ambil alatnya dulu. Nah ini teman-teman, kobranya Om Tio tuh. Oke. Bukannya gimana? Pusing. Gede banget. Gokil kalau kita punyanya. Iya. Langkah loh. Oke, kita tutup. Ya. Tarik dulu bekasnya ya. Kalau jarak segini sih enak ya, nggak seperti yang biasanya. Atau di atas ini enggak. Jadi dia beda kayak karena peliharaan lama ya. Jadi kita harus jadi aku tahu karakternya. Dia kalau di sini diem aja udah. Oh gitu. Tuh. Di situ aja, nggak pergi-pergi. Nggak strike atau lari gitu ya? Enggak, karena udah lama banget aku pelihara yang jenis kobra ini. Dan ini ukuran dewasa atau gimana? Nah aku nggak tahu apa dia kerdil karena ini aku pelihara nggak ini loh sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun tapi ukurannya segini aja. Setahu kita kalau kobra Iya, besar ya. 4 Iya. tahun itu lumayan besar kan ya? Betul. Ini udah aku pelihara lama banget. Aku mulai dulu dari Depok, kemudian pindah ke sini ularnya ya segini aja. Makannya bagus, tapi begini aja gitu loh. Kayaknya keren juga. Iya. Dan karakternya ya. Karakternya bagus gitu loh. bagus. Dan juga lari gak itu gitu kan. Ini bisanya itu bahaya nggak sih? Kalau kobra tetap dia kan jenis kobra ini yang pertama dia punya jenisnya jenis bisanya itu kan hemotoxin dan neurotoxin. Untuk taringnya dia punya taringnya jenisnya Proteroglypha, pastinya mematikan. Kemudian dia jarang nyembur mungkin karena sudah apa ya nggak merasa terancam maksudnya Iya, karena udah. sudah sering interaksi sama manusia juga kayak gitu. Tapi tetap ini loh dia Tetap, berdirinya anteng gitu loh waspada yang gitu suka tuh. itu. Tetap waspada. Kan biasanya kalau berdiri begini dia siaga untuk nyerang gitu loh. Tapi kalau dia enjoy ya gitu. Mengamati aja kan. Heeh. Kalau garaga kan apa namanya kalau ada cowok Heeh. nyerang ya. Heeh. Tapi kalau ini aman. Aman. Ya, Tapi om memang dari berbeda apa namanya? Berbeda tempat memang warnanya beda juga. Iya. Locality. Lokalitinya Ah, beda, jadi- warnanya beda juga. Betul, perbedaan struktur tanah itu mempengaruhi pewarnaan juga. pewarna. Seperti yang ada di Banyuwangi, warnanya dia kan keputih-putihan, kayak gitu. Tapi nama latinnya masih sama, Nais putratrik. Nah, sepertinya. Beda yang ada di Sumatera. Sumatera. Itu kan memang dia punya ciri khas garis di bawahnya itu Iya. kan hanya Sumaterana kayak gitu kan. Kayak gitu. Kemudian kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Barat kan biasanya dia berwarna hitam. Hitam, iya. Kayak gitu. Yang kita biasa. Nah kalau ini dari mana tadi om? NTT, NTT. Nusa Tenggara Timur. Beda dengan kobra merah dong. Beda. Beda ya? Beda. Kalau memang di sana, ini warna di sana, ini warna memang di sana, makanya kebanyakan juga gini. Gitu. Kebanyakan warnanya begini, nggak bisa. Jadi selain kobra apa lagi nih? Om? Oke, kita masukin dulu ya. Oke, siap. Keren banget. Kita harus safety juga. Betul, jangan free handle. Betul. Ini peliharaan lama juga. Ini Daboya siamensis atau Russell. Rasa. Ya, nama kerennya Russell. Ini juga ular jenis viper di daerah Jawa Timur sampai ke Jawa Timur bagian timur, daerah Surabaya, Sidoarjo itu sampai ke
mana itu komodo itu ada jenis ini. Dia asli Indonesia, Om. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Persebarannya di mana aja Om? Di Jawa aja atau? Iya, Jawa. Di Jawa Jawa itu dari mulai Jawa Timur bagian Sidoarjo, kemudian ke timur Surabaya, Banyuwangi, sampai ke Komodo, Pulau Komodo. Kan ngarangnangi makin Dan di saya pastinya Tio. Tinggi, jenis bisanya hemotoksin dan dia jenis taringnya Solenoglypha. Melipat bisa panjang. Dia. Nah, untuk mati kayaknya. cara penanganan saat kita kegigit ular berbisa itu Iya. gimana? Nah, itu kalau ada beberapa teknik. Yang pertama bisa kalau kita dekat dengan medis lebih baik kita imobilisasi. Imobilisasi kita dibidai, kemudian nggak boleh melakukan banyak gerakan. Kemudian kita harus tenang. Kemudian kita kalau bisa minum air putih biar tenang kan. Jangan minum kopi habis digigit minum kopi cepet banget ini kan. Iya. Detak jantung kita makin cepat mengompa bisa itu ke seluruh tubuh kan. Gitu. Kemudian yang setelah dibidai untuk mengurangi pergerakan kita ke medis untuk mendapatkan serum anti bisa. Kalau jenis-jenis viper itu di Indonesia itu kan masih punya serum anti bisanya, mulai dari kalau Selasma rhodostoma atau ular gipu, kemudian ular kobra, ular Bungarus candidus atau ular meling itu di Indonesia masih ada untuk anti bisa polivalennya kayak gitu. Jadi satu anti bisa buat beberapa jenis ular. Tapi kalau yang lain-lain seperti yang ada di sini, kita ini nggak bisa. Di Indonesia belum ada. Belum ada anti Belum bisa. ada. Berarti kalau penanganan yang diikat-ikat itu salah ya Om ya? Kalau diikat-ikat itu nanti ada aturannya. Oh. Itu sebetulnya itu lebih ke survive ketika kita untuk menuju ke medis. Itu kita mungkin kita sedang ekspedisi. Iya. Kemudian untuk menuju ke medis atau lokasi pemukiman atau orang yang bisa menolong kita itu mungkin butuh 1 hari atau 2 hari. Jadi kita harus survive untuk menangani di situ juga. Karena ketika kita melakukan aktivitas, otomatis detak jantung kita kan akan semakin cepat juga. Ya. Nah kalau kita jalan selama seharian, kemudian mendapatkan pertolongan itu kita udah nggak tolong, karena bisa juga beberapa jenis ular king cobra atau kobra itu kan hitungannya udah jam. Kita mungkin sehari sudah meninggal tanpa pertolongan pertama. Tergantung antibodi kita kan, kayak gitu. Nah makanya ada solusi lain. Kita bisa melakukan insisi. Insisi itu melukai luka yang atau memperluas permukaan luka, kemudian dikeluarkan darahnya yang terkontaminasi dengan bisa dengan menggunakan alat ekstraktor. Kemudian ada juga beberapa jenis tanaman kayak gitu yang itu bisa menyerap bisa itu. Sebetulnya reaksi kimia tarik menarik antara asam dan basa, bukan magic ya. Kita harus pelajari secara betul. kimianya itu reaksinya seperti apa, itu harus kita pelajari. Jangan wah itu gaib itu, kayak gitu, jangan berpikir yang itu, tapi kita harus berpikir sebetulnya itu yang terjadi apa sih, kayak gitu. Kemudian setelah itu kalau bisa usahakan jangan disedot. Kalau sedot itu nanti iya, karena kalau kita giginya nanti ada yang bolong, karena sifatnya kayak kobra ini kan jenis reaksinya kan ke darah, hemotoksin. Ini juga ke darah. Jadi kalau kita seumpama digigit di sini kemudian kita sedot, kemudian di sini ada giginya yang bolong berdarah, otomatis sama aja mentransfer. Kalau CPU kita kan ada di sini. Oh iya betul. Dari sini ke sini lebih cepat lagi. CPU-nya kayak komputer kok hang langsung gitu kan. Lebih cepat lagi kayak gitu. Dulu kita pernah dengar kayak gitu ya. Iya. Kita sedot, Iya. buang gitu. Iya. Ternyata itu nggak boleh ya Om. Boleh kalau itu tadi yang nggak ada gigi. Nggak ada gigi. Oh ngeliat situasi dulu ya. Betul, lihat situasi, karena Situasi dulu. kita lihat sifatnya tadi, ketika dia reaksi sama darah itu akan bereaksi. Tapi kalau enggak, itu nggak masalah, karena saya pernah minum juga jenis bisa dari ular itu sendiri, nggak apa-apa. Tapi dia protein sangat tinggi. Iya. Dimana ketika kita nggak lemahkan dulu itu juga berbahaya, itu kayak dehidrasi, kayak minuman keras kayak gitu. Kemudian dehidrasi, di sini tenggorokan kering. Jadi waktu itu aku makan semangka banyak biar seger, tapi tetap aja dehidrasi karena protein tinggi. Sama aja, kamu makan telur 10 nggak pakai air, coba rasanya kayak apa? Nah, kayak gitu. Protein kan? betul. Apalagi proteinnya lebih tinggi lagi. Nah, kayak gitu sebetulnya. Ada satu lagi nih Om yang kita Iya. mau tanya. Ini fakta
apa mitos sih? Iya. Kalau misalnya contoh kegigit Mm-mm. king cobra, Hmm. itu ada yang bilang digigitin lagi ulernya itu ke orang tersebut. Enggak, itu mitos. Itu Pasti mitos, mitos. Sama aja kita digigit, kan jenis king cobra itu kan bisanya itu ada 3 jenis. Neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin. Kayak gitu. Kalau kita digigit lagi ya berarti maksudnya benar sih sembuh, mempercepat sembuhnya, mempercepat sakitnya, alias lewat gitu kan. Iya kan cepat sakitnya. Mempercepat umurnya. Mempercepat umurnya. Jadi ngerasain sakitnya nggak lama gitu kan. Jadi kan banyak tuh beredar kan Iya. gitu sampai berapa hari gitu kan. Harapan dia bisa lagi ternyata itu hanya mempercepat ya, mempercepat sakitnya lebih cepat. Karena kita kan berbicara secara fakta, Iya. kayak gitu kan yang bisa diterima oleh akal sehat kita. Mungkin ada beberapa ya kayak tadi. Terus nanti kalau apa namanya kayak batu kayak itu kan mungkin orang berpikirnya kan secara magic ya. Padahal tadi yang ada reaksi kimia asam dan basa itu tadi kayak gitu kan. Itu jadi tarik menarik. Nah kalau ini jenis ini Dead Adder ini dari Papua ini udah lama banget aku pelihara juga. Kita bisa ini aja, kita coba keluarkan di dalam tapi kita keluarkan dari persembunyiannya gitu kan. Ini nengok di sini terus nih. Dia kepalanya itu kalau dilihat di atasnya itu punya semacam kayak apa ya? Kayak tanduk gitu. Kalau jenis Dead Adder ini memiliki nama latin Acanthopsis reapis. Acanthopsis reapis. Ini dari Papua ini. Nah itu lagi keluar tuh. Nah, Karena badannya gede, lubang yang dimasukin kecil jadinya agak gitu. nah itu tengkorak asli. Enggak. Oh enggak. Asli. Serem ya kalau asli. Nah ini masuknya di Fiverr juga ya, Men? Bukan. Dia bukan viper. Dia jenis tariknya Proteroglypha atau sama kayak kobra kayak gitu. Masuk keluarga Rapid. Tapi bisanya? Bisanya dia bisa lebih tinggi. Oh, bisa lebih tinggi dari kobra. Iya. Ini mematikan. Kayak beberapa kasus yang ada di Papua itu polisi atau apa yang Brimob ya, yang pernah digigit meninggal ya karena gigitan ular ini. Gitu. Namanya juga Dead Adder. Deadnya dia udah Namanya aja udah serem ya. Nah, makanya. Dead Adder. Dan ini hanya ada di Australia sama di Papua. Papua. Nah makanya kita harus bangga sebagai orang Indonesia karena banyak banget spesies-spesies hewan kita yang apa namanya negara lain nggak punya dan kita yang ada di Papua kita punya juga gitu kan banyak banget. Jenis ular yang biasa juga ini jenis picung, ada pisuk miniatus. Kemudian ini kobra-kobra Jawa juga biasa. Kalau ini jenis ular tadi yang buah itu dia nggak berbisa. Satu-satunya ular impor. Kenapa aku punya ini? Karena dikasih Panji. Kalau enggak. Aku sebetulnya sukanya lokal. Itu tadi beda kan. Kita dikasih orang sama ini. Kalau ini kan kita harus menghargai ya. Suruh merawat jadi rawat gitu loh. Jadi abis ini kayak animal dikasih kobra kuning. Nah ini banyak banget bok-bok ini kosong nih Om. Ada piton gede di situ. Wih ada retik nih. Piton reticulatus ukuran besar. Kalau yang albino cuma satu ini. Yang di bawah itu ya. Iya, albino, retic albino. Kenapa aku suka retic albino? Karena yang pertama, yang di sini enaknya kalau kita pelihara hewan yang nggak dilindungi, itu enaknya ya kita mau nge-expose mau apa ya silakan kayak gitu kan. Memang ini udah aman semua gitu kan ya. Bukan hewan yang dilindungi juga ini retic albino. Retic albino itu lebih tahan terhadap apa ya? Suhu juga. Kemudian kan biasanya kalau jenis porulus ketika udah kena flu itu kan repot apalagi musim hujan kayak gitu. Daya tahannya lebih kuat apa namanya jenis reticulatus karena reticulatus itu kan penyebarannya juga dari atas ke bawah ada semua gitu kan dan penyebarannya juga luas beda sama Morulus. Yang coraknya mirip Morulus ya ini Russell. iya ada Boya siamensis. Nah ini ada tulang ini Om. Itu tulang piton reticulatus waktu itu panjangnya sudah 6 meter. Tulang ini gue juga baru lihat tulang ular kayak gini berarti tuh. Nah ini yang punggungnya, kemudian ini di sini ada melengkung-melengkungnya gini. Cuman karena kecil susah
pasang atau susah disusun lagi, jadi ya nggak aku pasang kayak gitu. Tengkoraknya, kepalanya nih dari ujung sampai ini aku rakit lagi. Ini sampai ekornya itu langsung. Sampai ekor. Iya. Full, jadi full badan. Iya. Satu ular itu. Luar biasa gitu. Jadi Koleksi yang cukup bagus juga Iya, ini. gue baru lihat. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton nih, kalau mau tahu tulang Iya. dari retik nih kayak gini nih. Kan dia dari kepalanya kan mengecil, Iya. kemudian tengahnya membesar kan, mengecil lagi di bagian ekornya gitu. Luar biasa koleksinya. Oke, mungkin segitu aja Om. Siap, Makasih siap. banyak, kita udah kesempatan bisa silaturahmi sekaligus Iya. belajar langsung ke Om Tio mengenai satwa maupun bertahan hidup di hutan. Di hutan maupun di kota. Ini si Monci nih, bentar aku ambil dulu. Ah, ah. Sini Monci. Jadi nih kucingnya Kucing kesayangannya Om Tio. namanya Monci. Nih. Dan ini bulunya unik juga Om ya. Iya. Kayak kepalanya cemong. Oh, ini yang tadi diceritain di awal ya? Iya, ini dia yang dari kecil itu. Mm-mm. Yang Dari atas Kucing gunung. kucing gunung. Heeh. Dan tidak dilindungi ya. Kucing gunung bukan beda, bukan kucing hutan, ini kucing gunung. Kucing gunung. Jadi gitu teman-teman, gue pernah nonton video Om Tio juga cara bertahan hidup di hutan itu kayak gimana. Gue pernah waktu itu naik gunung kehausan. Ya, Jadi- turun. Nggak tahu Tio. Nggak tahu gue bukan gimana nih, ya kan? Tapi karena gue pernah nonton atau belajar dari YouTube channel Om Tio ini, ya gue ambil lumut lumut di pohon-pohon itu, Iya. kita peres. Bahkan kita cari pohon-pohon yang punya kantong, nanti kita minum ya. Akan tes kayak gitu. Ya pokoknya anak-anak gunung pasti kenal lah Mas Tio ini. Oke, sekian dan terima kasih. Dukung terus channel K Animal dan lu apa channelnya? Rumah Satwa Channel dan Channel dan Om Tio pastinya juga. Om Iya. Tio. Nanti kita sering-sering nge-vlog lagi. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Gua Taufik Hidayat mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.